orang-orang yang sibuk berzikir mengingat Allah. Saking sibuknya dia berzikir mengingat Allah sampai dia lupa meminta kepada Allah, maka orang ini diberikan kepada dia lebih baik daripada apa yang dia minta. Enggak pernah dia minta, tapi dia hanya berzikir menyebut Allah sampai dia lupa apa yang akan dia minta kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia lebih baik daripada apa yang akan dia minta. Sebaliknya, ada yang bolak-balik minta aja, enggak pernah zikir. Minta aja, belum apa-apa udah minta. Kata malaikat, gimana nih ya Allah? Kita sentil aja, jangan dulu. Hari gini anak muda masih ada yang berdoa, alhamdulillah. Oleh sebab itu mesti seimbang antara zikir dengan fikir. Hanya berfikir sekuler, liberal, kasar. Hanya berzikir. Kenapa otak tidak difikirkan? Kenapa tidak dipakai? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Intelektual, spiritual. Puncaknya, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini semua adalah ayat-ayat. Ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Ada ayat Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada ayat dalam surat Al-Baqarah, tapi ada ayat yang tidak terdiri dari huruf kata. Ada ayat yang tidak ditulis dengan tinta. Ayat apa? Ayat alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah. Itu bukan domain hati, itu adalah domainnya otak. Inna fi khalqis samawati, berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ardi, berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Adik-adik yang sedang belajar di ITB, jurusan geologi, ingin mencari bagaimana kandungan minyak kita, apa dalam tanah, apakah ada gas, berpikirlah. Engkau juga sedang memikirkan ayat-ayat Allah. Bumi, langit, bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, itu semua la ayat, ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut Allah, mengagungkan Allah. Qiyaman, saat tegak dia mengingat Allah. Wa qu'udan, saat duduk dia mengingat Allah. Wa ala junubihim, saat berbaring pun mengingat Allah. Siapapun di dunia ini, posisi kondisinya tidak keluar dari tiga: tegak berdiri, duduk dan berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir. Wa yatafakkarun, mereka berfikir. Khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Puncaknya apa mereka katakan? Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia, tidaklah yang kau ciptakan ini hampa, tidaklah yang kau ciptakan ini tanpa makna. Puncak akhirnya adalah faqina adzaban nar, takut kepada Allah. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu tapi tidak takut pada Allah. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu, S1, S2, S3, sarjana, tapi tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seorang pelajar takut kepada Allah, maka dosen dan guru tidak lagi susah. Kalaulah intelektual takut kepada Allah, tidak akan ada kenakalan intelektual. Kalaulah pengusaha takut kepada Allah, tidak akan ada riba dan kecurangan timbangan. Kalaulah penguasa takut kepada Allah, maka rakyat akan terjamin damai, sejahtera dan sentosa. Mudah-mudahan dengan berzikir kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Langkah pertama percaya, setelah percaya apa? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Bukan sekedar takut, haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Hakikat segala takut adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Zikir membangkitkan semangat, zikir menghilangkan gundah gulana. Ingatlah bagaimana ketika Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun dari belakang. Pandang ke belakang, pasukan Fir'aun. Nabi Musa, yang di belakang saya ustadz-ustadz semua. Pandang ke depan, Laut Merah menuju Palestina. Apa yang dikatakan masyarakat Fir'aun saat itu? Apa yang dikatakan oleh Bani Israel saat itu? Inna lamudrakun.
kita akan tertangkap wahai Musa. Musa, pandanglah pasukan Fir'aun, mereka akan menangkap kita Musa. Tapi apa kata Musa? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah yang menenangkan Musa, satu-satunya hanya Allah. Oleh sebab itu zikir menenangkan. Ibu-ibu, adik-adik, perempuan yang risau, yang gundah gulana, berzikir menenangkan jiwa. Bapak-bapak, siswa, siswi, berzikir menenangkan jiwa. Besar masalahmu, Allah maha besar. Kau angkat kedua tangan, kau katakan Allahu Akbar. Engkau sakit, semua sudah memvonis kau akan mati tidak lama lagi, kau katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, dia yang punya kekuasaan, walahul amdu, dia yang layak dipuja dan dipuji, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang kau takutkan? Itu juga yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar Siddiq, berada di dalam Jabal Thur, dalam gua. Apa yang dikatakannya? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika kafir musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka akan membunuh kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, la tahzan, don't be sad, jangan susah, jangan risau, jangan sedih, jangan gundah, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Oleh sebab itu kalau risau hatimu, usir risau. Yang susah, yang sempit. Apakah kaki? Bukan. Apakah mata? Tidak. Apakah tangan? Kerisauan ada di dalam hati. Mereka yang tidak berzikir, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas langit. Hebatnya Al-Quran, hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang naik ke atas langit, take off pesawat, ketika pesawat belum ditemukan. Orang-orang yang tidak berzikir mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana perasaan mereka? Ka'annama yas'adu fis sama. Anak-anak menangis tadi. Abdul Somad naik pesawat dari Pekanbaru Riau, anak-anak menangis di belakang. Kenapa? Karena mereka terasa dadanya sempit. Bapak ibunya mau nangis juga karena sudah tua malu. Anak-anaknya menangis. Kenapa? Terasa dada sempit, susah bernapas, telinga terasa tuli dan peka. Maka untuk itu kita katakan, supaya apa? Supaya hilang rasa tuli peka di telinga. Begitulah orang yang naik ke atas langit. Ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang naik ke atas langit, dadanya sempit, telinganya peka, matanya rabun. Akan tetapi ada orang-orang yang berzikir mengingat Allah, yasrah sadrahu, lapang dadanya.